kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa, ya, hari ini kita akan belajar tentang Newton Law. Adapun yang melatar belakangi kenapa kok topik ini penting untuk kita diskusikan, yang pertama adalah silahkan Anda perhatikan gambar ini. Nah, ketika mobil mengerem secara mendadak, maka penumpang mobil akan terdorong ke depan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Fikri, silakan Fikri. Kenapa kok bisa tubuh kita kenapa terdorong ke depan ketika mobil itu mengerem mendadak? Pas dia menabrak sapi tersebut, dia mengalami perlambatan sehingga tubuh akan terdorong ke depan gitu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Fikri ya. Nah, peristiwa-peristiwa ini ya, peristiwa seperti yang barusan kita saksikan tadi, itu adalah salah satu peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya peristiwa ini berkaitan dengan gerak. Nah, ada beberapa yang melatar belakangi kenapa topik ini penting ya. Yang pertama adalah fenomena gerak ini adalah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ya, penyebab terjadinya gerak itu salah satunya adalah karena adanya gaya. Nah, hubungan relationship antara gaya dan percepatan ini dapat dianalisis dengan menggunakan hukum Newton. Adapun learning objektif kita pada hari ini, yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis aplikasi hukum Newton ya tentang gerak pada permasalahan fisika. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Outline activity ya ataupun garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini menggunakan model iCare. Baik, ada mahasiswa, kita masuk ke sesi connection. Nah, pada sesi connection ini saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk berbagi pengalaman ya, khususnya yang berkaitan tentang gerak. Silahkan Anda perhatikan gambar gelas yang berada di atas meja ya, seperti yang terdapat pada monitor Anda. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi ya ketika kertas ditarik secara perlahan-lahan? Apa yang terjadi ketika kira-kira? Gelasnya akan jatuh, Pak. Gelasnya akan jatuh. Oke. Terus yang kedua, apa yang terjadi ya jika kertas itu ditariknya dengan cepat? Gelasnya tetap di atas meja, Pak. Gelasnya tetap di atas meja. Kenapa kok? Kalau ditarik perlahan, dia akan jatuh. Tapi ketika ditarik cepatnya, gelasnya tetap berada di atas meja. Kenapa kira-kira? Pak. Ya, silakan Agustian. Karena setiap benda itu akan mempertahankan posisinya jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita menarik ya. Jadi benda itu akan mempertahankan kedudukannya ya. Jika tidak ada gaya lain, gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, untuk memahami lebih lanjut ya, silahkan nanti Anda tonton video ya eksperimen tentang inersia ya, atau Anda bisa melakukan eksperimen di rumah dengan menggunakan gelas dan kertas ya. Tapi jangan sampai gelasnya jatuh dan pecah, nanti Anda akan kena marah sama orang tuanya. Nah, yang berikutnya ya kita masih akan urun gagasan atau sharing pengalaman tentang apakah kalian pernah menyaksikan boat race? Tahu boat race? Iya, perahu. Apa yang menyebabkan perahu itu bisa bergerak? Karena ada gaya, Pak, ada tarikan dan dorongan. Ada dorongan. Karena ada gaya. Gayanya dari mana itu, Fikri? Dari yang pemainnya itu yang mengayuh itu, Pak, ada dorongan. Oh, berarti gayanya dari gaya otot si pendayung perahu. Baik, adik-adik mahasiswa,
kita akan lebih fokuskan bagaimana penerapan hukum Newton itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelesaian permasalahan fisika. Nah, baik adik-adik mahasiswa ya, kita masuk ke sesi aplikasi. Ya, aktivitas yang pertama kita akan melakukan analisis ya penerapan hukum Newton tentang gerak. Ya. Nah, khususnya ini pada permasalahan-permasalahan fisika. Kasus yang pertama ya kita akan mengkaji yaitu tentang sebuah benda yang bergerak pada bidang horizontal. Ya. Perhatikan gambar sebuah balok yang berada pada bidang horizontal dan diberikan gaya F. Ya. Nah, karena adanya gaya F ini menyebabkan balok ini bergerak ya searah dengan arah gaya F yaitu ke kanan. Nah, untuk dapat mengkaji ya penerapan hukum Newton pada gerak benda ini, maka kita terlebih dahulu harus menguraikan ya komponen gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok tersebut. Nah, menguraikan gaya ini maka kita akan lebih mudah yaitu dengan menggunakan diagram bebas gaya. Yang pertama kita kaji pada komponen sumbu Y ya. Nah, karena benda ini tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka berlaku hukum 1 Newton yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kemudian kita tinjau pada komponen sumbu X ya. Pada komponen sumbu X, karena benda ini bergerak terhadap sumbu X ya pada arah sumbu X ke kanan, maka berlaku hukum 2 Newton. Sehingga sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, pada sumbu X ini komponen gaya yang bekerja ada gaya F ke kanan dan gaya F kecil ke kiri. Nah, sehingga dari dua persamaan ini kita dapat ya menentukan besarnya percepatan yang dialami ataupun yang terjadi pada benda ketika diberikan gaya F, maka A dapat dinyatakan dengan F dikurangi mu K dikali dengan N per N. Nah, pada kegiatan yang kedua ini ya kita akan menyelesaikan permasalahan ya yang berhubungan dengan gerak. Nah, silahkan ya Anda nanti berdiskusi secara virtual ya dengan temannya. Nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Permasalahan yang pertama ini, perhatikanlah 3 objek yang terhubung yang ditunjukkan pada gambar ya. Jika bidang miring ini licin dan sistem dalam keadaan setimbang, tentukan massa M ya. Kemudian yang B tegangan tali T1 dan T2 ya. Kemudian jika nilai M-nya dirubah 2 kali, maka tentukan percepatan setiap objek ya dan tegangan T1 dan T2. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti Anda diskusinya menggunakan WA ya. Ya, Anda bisa coret-coret di kertas dulu, nanti silahkan didiskusikan menggunakan WA, menggunakan video call ya. Tetapi tidak di dalam forum Zoom ini. Nanti setelah selesai saya berikan waktu kurang lebih 30 menit, nanti silahkan Anda kembali lagi ke Zoom. Baik, adik-adik mahasiswa, waktunya sudah habis ya, silahkan kembali ke kelas Zoom-nya masing-masing. Perwakilan ya dari tim kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Yang pertama saya minta untuk kelompok pertama, pasangan yang pertama adalah Irma dengan Feti ya untuk mempresentasikan hasil diskusi pasangannya ya berkaitan untuk problem yang pertama dulu. Ya, silakan Feti. Baik, saya dan Irma selaku perwakilan dari kelompok 1, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pertama, yaitu tentang soal ini. Ada 2 benda dengan massa 2M dan massa M, kemudian dihubungkan dengan katrol, dan dihubungkan lagi dengan benda yang bermassa M. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu gaya-gaya apa saja yang ada dalam gambar ini. Kita harus menguraikan terlebih dahulu. Di sini ada M besar, ini kita harus uraikan. Di sini ada gaya W. Dapatkan nanti M besar sama dengan
3A ditambah 3G sin alfa, kemudian dikali M dikurang T1 per G kurang A. Ini hasil jawaban untuk yang poin A. Dan yang D, T1 dan T2, caranya sama dengan yang tadi, hanya mengganti nilai M-nya menjadi 2 kali M. Oke, terima kasih Fetty dan Irma yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok yang lain, adakah yang memiliki jawaban berbeda? Ya, kalau sama nggak usah. Tapi kalau ada jawaban yang berbeda, boleh. Ya, untuk memberikan tambahan atau apa. Kelompok Agustian? Sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Jalannya tidak detail Fetty, Pak. Oh, Tapi caranya nggak detail sama kayak Fetty ya. Oke deh. Yuk, sekarang kita coba cek kembali ya problem yang kita selesaikan tadi. Yang dikerjakan langkah-langkah Fetty tadi sudah detail ya, tetapi sepertinya Fetty ada kurang kejelian dan sepertinya sama-sama kurang jeli nih satu tim ya. Ya, perhatikan sebenarnya untuk jawab yang A dan B ya. A dan B, perhatikan ada kata-kata dalam keadaan setimbang. Ya. Ini yang nggak jeli kayaknya bacanya ya. Jadi kalau ada kata-kata dalam keadaan setimbang, untuk kasus A dan B ini bendanya nggak gerak dulu. Kalau bendanya nggak gerak, ya kan, maka yang berlaku hukum apa? Hukum 1 Newton, mengkajinya. Baru untuk yang C dan D, sama langkahnya yang dilakukan Fetty tadi gitu ya. Jadi Fetty untuk A dan B, kemudian C dan D sama menggunakan hukum 2 Newton ya, karena dia nggak jeli ya, nggak jeli dalam melihat soalnya atau permasalahannya ini ada kata-kata dalam keadaan setimbang untuk kasus yang pertama yaitu A dan B-nya. Oke, tetapi tidak masalah, langkah-langkahnya pada umumnya sudah sudah dipahami, mulai dari menggambarkan diagram bebas gaya-gaya yang bekerja, kemudian bagaimana menerapkan hukum Newton itu dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, adik-adik mahasiswa, kita sudah masuk di kegiatan akhir, yaitu kegiatan refleksi ya. Baiklah Pak, menurut saya pembelajaran pada hari ini cukup baik karena Kalau untuk hukum yang saya dapat pada pembelajaran hari ini, ternyata hukum Newton ini banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana di dalam kegiatan sehari-hari atau peristiwa sehari-hari itu pasti ada terjadi hukum Newton. Ya, mungkin kalau dari saya seperti kesalahan yang sudah dilakukan tadi waktu berdiskusi, kami agak sulit untuk membedakan penerapan pada soal itu menggunakan hukum 1 Newton, 2 Newton, atau 3 Newton. Oke, ya. Jadi nanti untuk Irma dan teman-teman ya, teruslah berlatih ya, mengkaji permasalahan-permasalahan fisika ya yang berhubungan dengan penerapan hukum Newton. Baik, adik-adik mahasiswa, sampailah kita di penghujung perkuliahan ini ya, yaitu pada sesi extension ini. Nanti Anda bisa jalan-jalan ke seberang kota Jambi ataupun jalan-jalan ke daerah-daerah yang lain yang tentunya yang kaya akan kearifan lokal. Nanti silahkan Anda kaji ya konsep-konsep fisika khususnya yang berkaitan dengan hukum Newton ini, apa sih yang ada kaitannya dengan kearifan lokal. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Tetap menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.